Mendaki Tangga yang Salah, karya Eric Barker. Bab 2. Apakah orang yang baik hati adalah orang yang terakhir mencapai garis finish? Pelajaran tentang kepercayaan, kerjasama, dan kebaikan hati dari anggota geng, bajak laut, dan pembunuh berantai. Tidak jarang orang meninggal ketika berada dalam perawatan dokter. Yang sangat jarang terjadi adalah seorang dokter yang sengaja membunuh pasiennya. Michael Swango bukanlah dokter yang sangat sukses. Tetapi, seperti yang dijelaskan oleh James B. Stewart dalam buku Blind Eyes, Swango adalah salah satu pembunuh berantai yang paling sukses. Pada tahun ketiga di sekolah kedokteran, pasien rumah sakit yang berinteraksi dengannya meninggal dalam jumlah yang tinggi sehingga rekan-rekan mahasiswanya memperhatikannya. Mereka bergurau bahwa cara terbaik untuk menyingkirkan pasien adalah menyerahkannya kepada Swango. Malah sebenarnya mereka memberinya julukan Double O Swango. Seperti James Bond, sepertinya ia mempunyai izin untuk membunuh. Akan tetapi, itu rumah sakit. Orang-orang memang meninggal di sana. Itu memang terjadi. Jadi, sangatlah mudah untuk menyebut kematian itu sebagai kecelakaan. Tetapi jumlah kematian semakin tinggi ketika Swango memulai praktik bedah sarafnya di Ohio State. Setelah Swango memulai giliran praktiknya di lantai 9, ada lebih banyak pasien yang membutuhkan bantuan pernapasan dibanding tahun sebelumnya. Bagaimana ia bisa lolos dari semua ini? Apakah ia perekayasa jenius seperti Hannibal Lecter? Rasanya tidak. Meskipun jelas bahwa Swango adalah orang yang sangat cerdas. Ia adalah seorang finalis nasional dalam lulus summa cum laude dari perguruan tinggi. Sangatlah merendahkan jika dikatakan bahwa ia tidak perlu terlalu berusaha untuk mengurangi kecurigaan. Ketika pembunuhan massal di McDonald tersebar di seluruh siaran berita, ia berkata kepada seorang rekannya, "Setiap kali saya memikirkan sebuah ide yang bagus, seseorang mendahuluiku." Dengan rajin, ia mengumpulkan artikel koran tentang peristiwa kekerasan dan menempelkannya di buku khusus seperti clipping. Ketika ditanya apa sebabnya, ia berkata, "Jika saya akan pernah dituduh melakukan pembunuhan, ini akan membuktikan bahwa saya tidak kompeten secara mental. Ini akan menjadi pembelaan." Pada akhirnya, terjadi sebuah peristiwa yang tidak bisa diacuhkan oleh siapapun. Seorang perawat menyaksikannya menyuntikkan sesuatu ke dalam selang infus seorang pasien, Rena Cooper. Dan Swango bukanlah dokter yang merawat Cooper. Cooper hampir meninggal, tetapi para dokter berhasil menyelamatkannya. Setelah stabil, ia meneguhkan keterlibatan Swango dan ini dilanjutkan dengan penyelidikan. Ini adalah bagian di mana seharusnya saya menceritakan kepada Anda bahwa mereka berhasil menangkapnya. Bahwa setiap orang melakukan hal yang benar. Bahwa sistem bekerja dengan baik. Bahwa kebaikan menang atas kejahatan. Tetapi itu bukan yang terjadi. Manajemen senior rumah sakit menutup kasusnya. Mereka lebih peduli pada reputasi rumah sakit daripada menghentikan pembunuhan. Bagaimana jika publik tahu bahwa seorang pembunuh bekerja di sana? Bagaimana dengan pekerjaan mereka? Bagaimana jika Swango melakukan tuntutan hukum? Bagaimana jika pasien atau keluarganya menuntut mereka? Mereka akhirnya menghalangi penyelidikan polisi. Sementara itu, Swango diperbolehkan untuk terus bekerja. Dalam berbagai bentuknya, kekuasaan terornya berlanjut selama 15 tahun.
Diperkirakan bahwa Swengo membunuh 60 orang yang menempatkan dirinya di puncak daftar pembunuh berantai di Amerika paling sukses. Meskipun tidak ada yang tahu dengan pasti berapa banyak orang yang telah ia bunuh. Kemungkinan besar lebih dari 60. Banyak orang yang berpendidikan dan cerdas yang mengetahui apa yang ia lakukan dan mempunyai kesempatan untuk menghentikannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Sekarang, ini bukan buku tentang pembunuhan berantai, tetapi kasus Swengo memunculkan pertanyaan serius yang membuat kita penasaran. Apakah orang yang curang dan melanggar aturan lebih sering sukses? Apakah dunia ini adil? Bisakah orang baik menjadi maju atau apakah mereka terkutuk menjadi orang kalah? Apakah orang yang baik hati adalah orang yang terakhir mencapai garis finish? Jawabannya tidak selalu menyenangkan. Tetapi itu bukan berarti tidak banyak kabar gembira yang bisa memberi harapan kepada kita. Meskipun mungkin kita harus mulai menguak teka-teki ini dan mengawalinya dengan kabar buruk. Dalam jangka pendek, terkadang menjadi orang buruk bisa menjadi hal yang sangat bagus. Bekerjalah dengan keras, bermainlah dengan adil, niscaya kamu akan maju, kata orang. Maaf, tetapi ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa keadaannya tidak seperti itu. Orang-orang yang disurvei mengatakan bahwa upaya adalah peramal nomor 1 dari sukses. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa itu adalah salah satu yang terburuk. Sepertinya penampilanlah yang lebih berlaku di kantor. Menurut Profesor Jeffrey Pfeiffer dari Stanford Graduate School of Business, mengelola pendapat bos tentang Anda itu jauh lebih penting daripada kerja keras yang sesungguhnya. Sebuah kajian menunjukkan bahwa mereka yang memberi kesan yang baik akan mendapatkan penilaian kinerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang bekerja lebih keras tapi tidak terlalu pandai menampilkan kesan. Seringkali ini berhulu pada sesuatu yang telah kita kenal dengan baik, menjilat atasan. Apakah menyanjung bos akan efektif? Penelitian telah menunjukkan bahwa penyanjungan memiliki daya yang begitu kuat sehingga ia sangat mempan. Bahkan ketika bos tahu bahwa sanjungan itu tidak tulus. Jennifer Chaltman, seorang profesor di University of California di Berkeley, melakukan sebuah kajian untuk melihat kapan sanjungan akan berakibat buruk. Tetapi ia tidak pernah menemukannya. Pfeiffer mengatakan bahwa kita perlu berhenti menganggap dunia ini adil. Ia menyatakannya dengan tajam. Ia bilang, pelajaran dari kasus-kasus orang yang bisa mempertahankan dan kehilangan pekerjaannya adalah selama Anda bisa membuat bos Anda bahagia, kinerja tidaklah terlalu penting. Dan sebaliknya, jika Anda mengesalkan mereka, kinerja tidak akan menyelamatkan Anda. Bagi sebagian dari kita yang berharap agar diberi imbalan untuk jam kerja yang panjang dan sikap yang adil, ini bisa terdengar menyakitkan. Tetapi tunggu dahulu, ini akan semakin parah. Para penjilat bukanlah satu-satunya yang berhasil. Orang-orang brengsek juga berhasil. Apakah Anda menjalani negosiasi gaji dengan sikap sama-sama menang dan memikirkan kebaikan bersama? Malangnya, orang-orang yang mendesak meminta gaji yang lebih besar demi kepentingan dirinya sendirilah yang lebih berhasil. Harvard Business Review
melaporkan bahwa orang yang memiliki nilai rendah untuk ciri tanda petik mudah setuju bisa mendapatkan $10.000 lebih banyak per tahun dibandingkan orang yang memiliki nilai tinggi untuk ciri tanda kutip mudah setuju. Orang-orang yang kasar juga mendapatkan nilai kredit yang lebih baik. Mungkin kedengarannya menyedihkan, tetapi kita semua cenderung menangkap kebaikan sebagai kelemahan. 80% dari evaluasi kita kepada orang lain berhulu pada dua karakteristik, kehangatan dan kompetensi. Dan sebuah kajian dari Teresa Amabile di Harvard yang berjudul Brilliant but Cruel menunjukkan bahwa kita menganggap keduanya berkaitan secara terbalik. Jika seseorang terlalu baik, kita menganggap mereka pastilah kurang kompeten. Malah sebenarnya menjadi orang yang menyebalkan membuat orang lain memandang Anda sebagai orang yang lebih berdaya. Mereka yang melanggar aturan dipandang lebih berdaya dibanding mereka yang patuh. Ini bukan sekedar soal persepsi. Terkadang, orang yang menyebalkan memang lebih bagus di pekerjaannya dibandingkan orang yang manis. Penelitian menunjukkan beberapa sifat negatif sebenarnya bisa membuat Anda memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi pemimpin. Para manajer yang mendaki tangga karir dengan cepat dan yang terbaik di pekerjaan bukanlah orang yang berusaha untuk menjadi pemain tim atau yang berfokus untuk menyelesaikan tugas. Mereka adalah orang-orang yang lebih berfokus untuk mendapatkan kekuasaan. Yang lebih menyakitkan lagi, orang-orang yang menyebalkan bukan saja lebih berhasil, menjadi orang yang baik dan terinjak-injak bisa membuat Anda mati. Tidak berkuasa di kantor, tidak punya kendali atau privasi atas pekerjaan Anda adalah faktor risiko yang lebih tinggi untuk penyakit arteri koroner dibandingkan obesitas atau tekanan darah tinggi. Merasa digaji terlalu kecil, itu juga meningkatkan risiko serangan jantung. Sementara itu, menjilat atasan untuk mengurangi stres di tempat kerja akan meningkatkan kebahagiaan maupun kesehatan jasmani. Apakah Anda termasuk orang baik hati yang merasa sulit untuk menerima kabar buruk ini? Mungkin itu karena tidak memiliki posisi tinggi di kantor menyumbang pada berkurangnya fungsi eksekutif. Ingin mendapat penjelasan yang lebih jelas? Merasa tidak berdaya benar-benar membuat Anda lebih bodoh. Kita diajari bahwa kebaikan mengalahkan segalanya. Persis seperti akhir dari kisah film-film Disney. Tetapi sayangnya, di banyak skenario yang telah dikaji oleh peneliti, kisahnya tidak seperti itu. Sebuah kajian yang berjudul tajam, Bad is Stronger Than Good, menunjukkan bahwa di begitu banyak area kehidupan, hal-hal yang buruk akan berdampak lebih besar dan lama dibandingkan hal-hal yang baik. Emosi yang buruk, orang tua yang buruk, dan umpan balik yang buruk lebih berdampak daripada yang baik. Dan informasi yang buruk diproses dengan lebih serius daripada informasi yang baik. Nyaris tidak ada pengecualian yang menandakan kekuatan yang lebih besar dari kebaikan yang bisa ditemukan. Semua penemuan ini menunjukkan bahwa yang buruk lebih kuat daripada yang baik. Itu adalah prinsip yang umum di berbagai fenomena psikologis. Dan saya tidak menahan diri untuk tidak memberitahukan sebuah kajian yang tak resmi yang menunjukkan bahwa buku-buku etika memiliki kemungkinan yang 25% lebih besar untuk dicuri dari perpustakaan dibandingkan buku-buku biasa. Sekarang saya akan berhenti
karena penerbit saya tidak akan membiarkan buku ini dikemas bersama obat antidepresan. Mengapa orang brengsek bisa sukses? Memang beberapa di antaranya adalah orang-orang yang curang dan jahat. Tetapi ada sesuatu yang positif bisa kita pelajari dari mereka. Mereka asertif dalam mengajukan apa yang mereka inginkan. Dan mereka tidak takut memberitahukan apa yang telah mereka capai kepada orang lain. Apakah itu kedengarannya seakan-akan saya menganjurkan Anda untuk menjadi orang brengsek? Nanti dulu, kita baru mulai. Orang-orang brengsek memang menang untuk jangka pendek. Sekarang kita perlu mendengar sisi yang lain. Semua ini dimulai dengan hal yang sama yang dikatakan oleh ibu Anda jika Anda memberitahu kepadanya bahwa Anda akan berdusta, berbuat curang, merundung orang lain, dan menjilat atasan untuk mencapai puncak. Ibu kita akan bilang, bagaimana jika setiap orang bertingkah seperti itu? Jadi, apa yang terjadi ketika kita semua menjadi egois dan berhenti mempercayai orang lain? Jawabannya adalah Moldova. Moldova itu adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina, tanpa akses ke pantai maupun ke laut. Kemerdekaannya dinyatakan setelah runtuhnya Soviet pada 1991. Saya yakin Anda sering merasa bahwa Anda berada di tempat yang paling menyedihkan di bumi. Entah itu di sekolah dasar ketika Anda masih kecil, pekerjaan yang buruk, atau hanya hari yang buruk. Mungkin pada suatu saat Anda merasa bahwa Anda berada di tempat yang paling tidak bahagia di dunia. Tetapi, kecuali Anda berada di Moldova, secara ilmiah Anda keliru. Ruud van Haven, sosiolog Belanda yang dikenal sebagai bapak dari penelitian kebahagiaan, membuat World Database of Happiness. Dan ketika ia mencermati semua negara di dunia dalam hal kebahagiaan, Moldova berada di urutan terakhir. Apa yang menjadikan mantan Republik Soviet yang kurang dikenal ini sangat berbeda? Masalahnya itu sederhana. Rakyat Moldova saling tidak percaya. Proporsinya itu mencapai titik yang begitu besar, sehingga menghambat kerjasama di hampir setiap area kehidupan orang Moldova. Penulis Eric Weiner mencatat bahwa begitu banyak siswa yang menguap guru agar lulus, sehingga orang Moldova tidak mau pergi ke dokter yang berusia di bawah 35 tahun karena menganggap mereka membeli ijazah kedokteran. Weiner meringkas sikap orang Moldova dengan satu kalimat. Bukan urusan, none of my business. Mustahil untuk mengajak orang bertindak bersama-sama demi kepentingan kelompok. Tidak ada orang yang mau melakukan apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak adanya kepercayaan membuat Moldova menjadi lubang hitam keegoisan. Jadi jawaban kepada ibu yang bertanya, bagaimana jika setiap orang bertingkah seperti itu? Itu adalah sederhana. Setiap orang tidak bertingkah seperti itu. Tapi itu tidak sungguh-sungguh benar. Kita semua pernah tahu ada sebuah perusahaan atau bagian dari perusahaan yang runtuh karena keegoisan. Penelitian sepakat, perilaku buruk itu menular. Ia menyebar. Tidak lama kemudian, Anda tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang berbuat curang. Penelitian yang dilakukan oleh Dan Ariely dari Duke University menunjukkan bahwa melihat orang lain berbuat curang dan berhasil akan meningkatkan kecurangan di seluruh kelompok. Kita akan mulai melihat kecurangan sebagai norma sosial yang bisa diterima. Ini adalah sebuah konsep yang sudah kita kenal. Bagaimanapun, apakah Anda selalu benar-benar mengemudi di bawah batas kecepatan? Mengapa tidak? Baiklah, ini seperti gurauan lama tentang etika. Ada 3 kategori, benar, salah,
dan semua orang juga melakukannya. Sekali kita melihat orang lain melakukan kecurangan dan berhasil, kita pun menganggap bahwa tindakan itu boleh-boleh saja. Tak ada orang yang ingin menjadi pecundang yang mematuhi aturan ketika semua orang lain tidak mematuhinya. Kajian-kajian menunjukkan bahwa menduga orang lain akan curang menciptakan sebuah ramalan yang diwujudkan sendiri. Anda menganggap mereka akan berperilaku buruk, jadi Anda berhenti mempercayainya, yang berarti Anda berhenti berupaya dan menciptakan sebuah spiral yang mengarah ke bawah. Tidak mengejutkan bahwa tim kerja yang memiliki satu apel busuk saja akan mengalami penurunan kinerja 30-40%. Jadi ya, kecurangan perorangan bisa berbuah, tetapi semua orang lain juga bisa berbuat curang. Itu hanyalah soal waktu. Lalu semua orang menderita karena akhirnya Anda menemukan diri Anda berada di suatu budaya yang mirip Moldova yang egois, di mana tidak ada nilai yang diciptakan demi kebaikan bersama. Ruth Van Haven berkata, kualitas dari suatu masyarakat itu lebih penting daripada tempat Anda di masyarakat itu. Mengapa? Robert Axelrod, seorang profesor ilmu politik di University of Michigan, menjelaskan, pada awalnya, tidak bersikap baik mungkin tampak menjanjikan, tetapi dalam jangka panjang itu dapat menghancurkan lingkungan yang ia butuhkan untuk mencapai keberhasilannya. Sederhananya, ketika Anda mulai egois dan curang, pada akhirnya orang lain akan mengetahuinya. Jika mereka menggulingkan Anda sebelum Anda naik kekuasaan, Anda celaka. Bahkan jika Anda berhasil, Anda akan masih punya masalah. Anda telah menunjukkan kepada orang lain bahwa cara untuk sukses adalah dengan melanggar aturan. Jadi, mereka juga akan melanggar aturan. Karena perilaku yang buruk bersifat menular dan orang-orang melakukan apa yang bisa berhasil. Anda akan menciptakan predator lain seperti Anda. Lalu, orang-orang baik akan pergi. Ini akan menciptakan efek riak. Dengan cepat, Anda bisa menciptakan sebuah tempat di mana Anda tidak ingin bekerja lagi di sana. Seperti Moldova. Satu kepercayaan lenyap, segala sesuatu juga lenyap. Ketika orang-orang di berbagai bidang, pekerjaan, tim atletik, anggota keluarga, disurvei dan ditanyai apa kualitas yang paling mereka inginkan dari orang lain, jawabannya adalah bisa dipercaya. Untuk benar-benar meningkatkan upaya dan kesuksesan, artinya kita harus bertindak lebih jauh dari keegoisan dan menciptakan kepercayaan serta mencapai kerjasama. Ironisnya, bahkan jika Anda ingin sukses dalam kejahatan, Anda juga perlu melakukan ini. Jadi, untuk mengetahui mengapa keegoisan tidak akan ampuh di suatu organisasi dalam jangka panjang dan melihat bagaimana pentingnya kepercayaan dan kerjasama, Anda perlu mencermati para kriminal.